Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia gak semangat dulu sih Pak. Tambah lagi kopi. Kita tambah minyak mesin. Kita tahu. Talu ayam banyak lalu punya ingin. Nak di kandang ni. Kalau Rijan tu ayam di kandang aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'fam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih mampu bernafas. Kalian masih mampu bernafas. Alhamdulillah. Sebelum nafas kehidupan itu diambil oleh Allah dan sebelum matahari terbenam bagi pandangan mata kita, dan atas segala nikmat fasilitas yang diberi oleh Allah, a'dha'il jasad kafwa bisiha, anggota tubuh yang sehat dan kuat tanpa cacat apapun masih bisa beraktivitas, bersyukur kepada Allah kita. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita doakan kepada Allah yang sedang sakit, Allah sembuhkan hendaknya. Kemudian orang tua kita yang telah mendahului kita, yang meninggal di darat maupun di laut, Allah berikan tempat yang layak Allah. Dan kampung nagari itu tak jauh dari bala penyakit yang sedang kredit, mudah-mudahan Allah lunaskan. Amin. Amin. Udah sampai jalan. Jangan lupa isi gua dah tu. Nanti sebeli dah. Amin. Jadi kamu ada kredit dah. Kalau kita dia ada Nanti ada kredit dah, Bang. yang sedang kanker kantong kering, mudah-mudahan Allah muluskan. Semua arisan jang baru ko bazakat Ustaz. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kita inginkan dan diridai oleh Allah. Amin. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati pangkat tuan rumah yang telah menyediakan fasilitas, Persatuan Wirid, Ibu RW dan RT kita, orang tua kita, mentua kita, yang duduk di sudut, yang di tepi, yang tua, yang tak bergigi, umumnya yang sempat yang diberi. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, dan tidak lupa kita berselawat kepada baginda Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik, kok dirantangnya panjang, kancak ditumpah nak sikit. Juga kajian awak ini sesuai dengan hari-hari yang akan kita hadapi adalah hari kemerdekaan dan hari Hurriyah. Yang akan disampaikan oleh Ustaz dari surah An-Naba ayat 31, Idda lil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan beruntung. Dan siapa orang-orang yang akan beruntung yang dijanjikan oleh Allah surga, kemerdekaan, kebebasan pada 17 Agustus ini? Maka judul ceramah Pak Ustadz pada hari ini adalah untuk anak kita, keluarga kita, pertahankan 17 Agustus dengan 17 rakaat. Apa dulu tadi? Pertahankan 17 Agustus dengan 17 rakaat. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah.
kemerdekaan nan awak bertahankan kini ko ibu bapak nan awak nikmati kini ko awak ya bersyukur kepada Allah. Bade model itu kalau dulu di masa perjuangan dulu kita tidak bisa wirid majelis taklim al-jama'atu minar rahmah al-firqatu minal azab, berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Itu dulu sebelum kita menikmati kemerdekaan yang ditinggalkan oleh para pejuang pahlawan kita. Kalau kini alhamdulillah. Kalau dulu sedang duduk lama melatih bom di situ, melatih bom di situ. Kalau bom bawang melatih lah bom seketek. Itu bom yang sabana bom. Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita itu bukan lewat senjata yang sangat intisarinya, bukan berupa dengan meriam. Malahan kita yang melawan adalah meriam. Meriam tersebut dengan bambu runcing. Kalau meriam belina dilawan oleh bangsawan, ale bisa nampak. Ini adalah betul-betul meriam ibu-ibu bapak-bapak. Nah, intisarinya pahlawan kita mengajarkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kemerdekaan itu dan dorong beserta keinginan luhur itu sini undang. Nah, atas berkat rahmat Allah. Jadi itu adalah rahmat Allah. Sedangkan kalau kita tinjau pula keadaan yang tidak aman di Palestina, sabanta Allahu Akbar anak cucunya sholat dalam kondisi apapun mereka tetap sholat. Tapi kondisi negara aman, nambayanya diri dan keluarga awak tidak sholat. Itu yang dibacakan oleh Qori'ah kita tadi, surat Ali Imran 102. Kalau kita renung-renung resapi itu katanya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna, dan jangan kamu meninggal wa illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam. Diagi kesempatan oleh Allah negari para keraka kota Padang titipkan nikmat kemerdekaan. Senang tak nikmat kemerdekaan kau nak biru? Tentu senang tak? Tentu dia cari negari orang tak aman. Sedang solat, sedang ibadah, bom malatui kasih nak kasitan. Sedang masjid, sedang apa? Mereka tetap solat, tahu hakikat bahwa suatu saat kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa nilai-nilai yang Ustaz sampaikan pada 17 perayaan hari kemerdekaan Pak Ustaz? Nilai-nilai yang akan disampaikan kepada kita, artinya yang diajarkan oleh Jenderal Sudirman sedang Batandu dulu Bapak. Jas merah, nah hati jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Paru-paru jantung kok rusak sebelah, Tandu. Sedang dibom oleh orang-orang parahnya Panglima Jenderal awakku ibu bapak. Indak tembus dek peluru. Dicari di Belanda ndak basuhnya dulu Pak. Dalam keadaan seperti itu. Jadi parahnya bom melatih kasihnya kasitan dan Jenderal Sudirman orang panglima negeri itu memperjuangkan kemerdekaan itu tetap selamat. Bertanyalah anggotanya kayaknya. Wahai anggotaku semua, wahai Tuan Jenderal, ilmu jimat apa nan Tuan Jenderal pakai salam hukum? Karena bisa selamat dari serangan-serangan malapetaka. Termasuk serangan negeri tanah air itu sakit itu terjauh dari segala bomnya Allah.
Tapi kalau Tuhan Allah membom buka negari ko buka kan sama nampak dewa. Hotel yang menjulang setinggi langit hotel ambacang tu wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah muntahkan isi perut bumi itu karena berat menanggung beban dosa manusia. Goyang-goyang bumi ko. Muntahkan isinya. Karena apa? Karena al-khawfu minal jalil. Orang nak takut, nak segan kepada Allah, nak menghargai panggilan Allah Subhanahu wa taala, sedang Allah betul-betul memanggil. Jadi, apa rahasianya Jenderal Sudirman agar negeri dia tetap mendapat kenikmatan kemerdekaan, tidak kena bom oleh Allah, tidak kena bom berpecah belah antara diri dan keluarga, sanak saudara selalu aman-aman saja. Kiranya Jenderal Sudirman itu dalam dibalik perjuangan kemerdekaan awak ini dek tanggal 7 Agustus Ustaz Singguang seketek sesuai dengan kondisinya. Kenapa? Ibarat seorang penari harus bisa mengikuti irama gendang. Begitu juga seorang pendaki harus bisa pula menyesuaikan situasi dan kondisi. Kalau dalam menghadapi perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Ustaz akan mengingatkan tentang sejarah yang bernuansa Islami, memperjuangkan negeri ini dengan tauhid, memperjuangkan hidup ini dengan Islam. Siapakah orang yang terkena religiusnya di saat perang memperjuangkan kemerdekaan itu? Di antaranya Jenderal Sudirman. Banyak dia tak kena peluru, ini kan ayat punya. Karena dia berjalan di dalam surat Al-Baqarah ayat 17, mathalum kamathalil ladzi istawqada nara falamma ada asmahu la zahaballahu binurihim. Seumpama seperti Allah memancarkan cahaya. Mathalum seumpama seperti orang yang menyalakan akan api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Itu yang dipakai oleh Jenderal Sudirman. Artinya di dalam perjalanan kemanapun pergi, di saat perang maupun di saat apapun, beliau selalu menghidupkan cahaya Allah, cahaya Muhammad dalam dirinya. Cahaya Allah Muhammad itu apa? Sifat hubungannya kepada Allah, taat kepada Allah, beliau jalankan. Sifat amalan Rasulullah beliau amalkan. Apa jimat dan senjata pamungkas yang beliau pakai ketika itu? Beliau terangkan kepada anggotanya ada 3. Nah, ikulah nang kajiwa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia supaya negari hamba aman dari terjauh dari bencana, tak masuk diri dari keluarga awak, tak masuk agar terjauh dari kemungkaran, tak jauh dari sihir, tak jauh dari malapetaka, bentrokan. Ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang, kapan perlu tangkai sapu malayang, abang tabang-tabang. Apa rahasianya? Nah, inilah yang pertama. Jimat yang saya pakai, anggota saya kemanapun pergi, dia saya suruh bawa kendi. Dalam kendi itu ada secercah air. Untuk apa? Dalam suasana perang, saya tetap berwudu. Jadi air wudu. Jadi ibu, bapak-bapak, kok baca kak julaki judul rumah. Kini kalau Jenderal Sudirman kan baparang depo kan. Baparang melawan penjajah. Kalau baparang sudah parang-parangan semudah. Parang di kanker kantong kering kadang-kadang hati indah aman dalam keluarga. Apa yang pertama jimat yang berpakai? Pertama istighfar. Sifat. Yang kedua, pakailah senjata yang diberikan ditinggalkan oleh Jenderal Sudirman yaitu bawudu awak. Itu udah kare lol lah tabang pariuk malayang kuali malayang waalaikumsalam pariuk tabang kuali mayang laki sapu tabang sadua tabang api buat sapu api. Kalau unsur api lawannya adalah air. Jenderal Sudirman di saat mengapun ibu bapak kalau abau dua lah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yang dicontoh oleh Jenderal Sudirman amalannya untuk memagari diri kita itu dari
segala kemungkaran, kejahatan, dan mentawadukkan, menyejukkan hati kita, memutuskan sesuatu perkara dengan tenang itu adalah dengan air wudhu. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad asad. Artinya wudhu. Dan ketika Rasulullah akan tidur, walaupun matanya terpejam, tapi hatinya berzikir kepada Allah. Seekor nyamuk pun tak hingguk di diri Rasulullah, apalagi kemungkaran. Karena kalau kita baca pula asbabun nuzul surat Al-Falaq, An-Nas, Trikul tu, dia tahu Trikul tu dekat tri, saya tahu. Nah, betul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Qul huwallahu ahad itu adalah hablum minallah, hubungan tauhid dengan Allah kita. Wa sandarkan diri kepada Allah kalau Allah ketidur kekopang dalam beraktivitas. Qul a'udzu birabbil falaq itu adalah surat Al-Falaq, kejahatan menjelang pagi. Asbabun nuzulnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan manusianya seperti manusia yang luar biasa, lekane santet juga di orang. Itu kenapa dalam kejadian, dalam riwayat, dalam para kitab para ulama diterangkan bahwa Nabi Muhammad pernah sakit kepala. Mari rekod Nabi Muhammad sakit kepala, kira-kira sakit kepala. Sehingganya Rasulullah tidak keluar dari itu. Dikelilingi oleh para sahabat. Kiranya di dalam rumah tersebut, ketika mereka berkumpul, ada 2 orang yang terdengar suaranya sambil bercakap-cakap. Oh Rasulullah, kiranya ada kena guna-guna oleh salah satu orang kafir Quraisy. Karena beliau dagangannya, karena beliau jujur, karena beliau yang buruk, kata buruk, rancak, dagangannya cek laku, cek beruntung ketika itu dipekerjakan oleh Siti Khadijah dan orang-orang yang dipercayakan, iri hatilah orang kulinya. Dia tanam kiranya beliau kena santet di belakang sumur belakang rumah beliau. Kiranya dicali oleh para sahabat setelah orang nan mengicek 2 tadi dicali di pintu, kira nak dolai. Kiranya itu adalah petunjuk dari malaikat. Dicali tiba di semua tu, kiranya tertancaplah yaitu sapu hijau yang digulung-gulung dengan sebuah kayu. Maka turunlah surat Al-Falaq ketika itu asbabun nuzulnya. Nah, kul kata Allah. Kul katakanlah hai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dari kejahatan malam. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Wa min syarri wasikin iza waqab, dan dari kejahatan apabila malam gelap gulita menjelang pagi. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dari kejahatan tukang sihir yang mengembuskan buhul kejahatan di dalam ikatan tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang dengki apabila dengki. Jadi asal mula dari sihir, kubojing, mangale-ngale itu ada kadang ditutui di orang. Itu adalah kaitannya adalah dari perbuatan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Makanya ketika itu setelah dibacakan surat Al-Falaq, diperintahkan oleh Allah dicabut ketika itu buhul-buhul yang dibalut dengan sabut hijau itu, diembuskan oleh tukang sihir, oleh kafir Quraisy. Pas diambui, diluh, ditarik yang tertancap di dalam sumur itu oleh para sahabat. Memerah. Semakin dibacakan trikul tadi, maka keluarlah, maka air itu jernih bang bertemu laut. Jernih air tadi atau tanang kepala Nabi Muhammad. Jadi untuk menetralisir gitu itu, makanya ketika kita akan tidur, usahakan kita berwudu dan bacalah surat trikul. Itu adalah ilmu yang kita dapat, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi yang pertama, apabila kita dalam permasalahan al-ghadhabu minasyaitan, marah itu sebagian dari setan. Ada pertempuran, ada pertempuran keluarga, ada pertempuran kampung, istighfar dulu. Piwat membara, kalau enggak itu serok-serok itu. Kalau bara candi orang marabu-rabu marara itu enggak terkontrol, banyak serok tegang-tegang, kini banyak orang serok.
intisarinya itu kebanyakan setelah diselusuri, nah kanker, penyakit kanker kantong kiri. Anda rata-rata cakap suami istri dan itu-itunya. Kalau yang kedua kurangnya nilai iman dan Islam di dalam hati ya Pak. Itulah diuji oleh Allah karena janji Allah wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal. Alun dikatakan orang yang beriman lah dan ibu, Bapak, sebelum orang itu diuji oleh Allah, sebelum ujiannya tinggi, sebelum diuji dengan kekurangan dengan harta, dengan jiwa, dengan kekurangan buah-buahan, wabasiris sabirin. Itu ada kabar berita bagi orang yang bersabar. Itu adalah kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kesedihan, dan kegembiraan berlebihan. Itu bisa membuat manusia lupa kepada Allah. Jadi air wudhu adalah juga untuk menetralisir keadaan yang hati gelisah, gundah, dan sedih. Yang kedua, apa rahasia yang dipakai oleh Jenderal Sudirman ketika menghadapi peperangan melawan penjajah Belanda? Yang kedua adalah beliau memenuhi panggilan Allah, mengutamakan panggilan Allah daripada panggilan yang lain. Artinya panggilan Allah itu apa? Itulah yang surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bayarkanlah zakat, rukuklah basaratu kurang yang rukuk. Itu. Artinya rukuk satu orang rukuk itu yang salah penjemaah. Jenderal Sudirman pertama, ibu-ibu, di saat perang lembak tutui pistol bom meriam Belinda kalau tidak tui, beliau tetap menyuruh anak buahnya ketika datang waktu sholat, beliau sholat dalam keadaan perang. Disuruh anak buahnya mengelilingi tampek ke menjaga dengan pistol. Artinya begitu penting para pahlawan dalam kondisi perang adalah untuk menjaga panggilan Allah yang pertama. Adik para lupa Ustaz, panggilan Allah kok ini panggilan pertama. Karena lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan, kalau datang malaikat maut, kamalah badan dilarikan. Pak Ustaz, tunggu sebentar lupa Ustaz, orang sedang azan panjat tampindang sedang sero dulu Pak Ustaz. Pak Ustaz, organ sedang taujung Pak Ustaz, waktu salah masuk orang sedang mereka Pak Ustaz. Tunggu sebentar Pak Ustaz. Kok boleh bahkan tak padi paca bala dalam parau, kok boleh bahkan tak hati kandak Allah Ta'ala jatuh. Nambalaku mumbang jatuh kalapo jatuh. Tuhan itu mengambil dan berkehendak sesuai dengan keinginannya. Tidak memandang waktu organ, tidak memandang sedang pacu karung, tidak memandang sedang metong piti, tidak memandang sedang takantuk, sedang takiri. Ya nak? Oh tunggu lu, taujung sakit lah separuh kedua. Indah. Oleh karena itu, untuk mencari rahmatnya Allah, agar kampung Jonagari kini musim-musim tiba. Si tinjau lawi kemarin Allah diagi ayat yang tersirat oleh Allah berupa peringatan. Allah timbun orang yang sedang berkendaraan. Kemudian daerah Bukit Tinggi, wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah muntahkan isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Kenapa setelah ditelusuri banyak orang yang berbuat maksiat, hotel-hotel di sana orang muda-mudi yang tidak terkontrol imannya, yaitu melakukan perbuatan zina di luar nikah. Oleh karena itu, laibaku mandang suara azanku, al-khawfu minal jalil. Takut dengan kebesaran Allah itu bab tuli-tulikan telinga. Sumumbuk jumpa layar jauh tuli bisu buta mereka. Hayya alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kata hayya alal falah itu adalah kata ungkapan Allah mengundang rindu kepada seorang hamba. Ambo rindu kepada abdan syakur hamba ambo 5 waktu sehari semalam.
Sementara di saat suara azan berkumandang lewat kata kemenangan 10 kali tersebut, malah berbuat maksiat di mana-mana. Lengah ketika itu. Nah, ketika ini dalam menyambut kemerdekaan, pesan Pak Ustadz, jangan ketika itu anak kita lupa mengingatkan untuk sholat. Penuhi panggilan Allah dan keluargamu sebelum nyawaku berpisah jasad jumpa. Karena panggilan itu mendadak dak mengandang tua rajo gae ketek mudo bawi lunggah gigi tangga. Oleh karena itu, ketika yang diajarkan oleh para pahlawan kita atas berkat rahmat Allah, jadi menangi para pahlawan awak seandainya ruhnya nanti melihat anak-anak cucunya ia menikmati kemerdekaan tersebut. Dikala orang azan, anak awak nampak main organ-organ lah, pacu karong, sepi-sepi pas ketika azan tuh. Apa kata Nabi? Iza lam tastahi pasna masita. Apabila kamu tidak punya rasa malu, perbuatlah sekehendak hatimu. Karena innalil muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah kemenangan. Kemenangan kok itulah orang yang merdeka di dunia dan akhirat. Dan gara-gara nanti kita nak nawa Pak Ratu-Ratu masjid musola di Kota Padang mengundang hayya alal falah 10 kali lewat azan, kata kemenangan tu, iko kemenangan untuk kalian, laksanakan solat. Tiba datang waktu solatnya, la tataharraku sayun illa biiznillah, tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Sia yang menggerakkan tali awak ku Pak, sia yang menggerakkan dayun nadi awak ku Pak. Kalau ndak nyeputuan tali kabelku diparui gak cie, tali kabel nan disiko si kalau nya berkehendak Pak. Dia yang punya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya ketika pemandangan Allah berkumandang, hargailah panggilan Allah terutama dulu, supaya jangan arwah para pahlawan kita sedih. Mendapatkan kemerdekaan itu bukan hanya dengan zahir saja, dengan senjata bambu runcing. Bambu runcing itu ibu adalah senjata yang zahirnya, yang batinnya adalah para pahlawan kita, adalah semangatnya atas berkat rahmat Allah sesuai di undang-undang itu. Doa uyid paul bala. Doa itu menolak bencana. Aduh ibu bapak, ketika orang Balando Pak akan minum, akan makan kelaparan, ketika itu para pahlawan kita berdoa kepada Allah. Air yang diminum ketika itu la'anatuka ibadah Allah, terkutuk engkau wahai hamba Allah. Tak bisa diminum. Bareh menjadi ulek. Air menjadi ciri ketika itu kehebatan para pahlawan lewat doa. Sehingga kekuatan orang Belanda ketika itu kelaparan, lewat tombak lah orang itu bisa dihancurkan. Intisarinya orang dulu kue beragama dulu, agama kolah, tauhid kolah, kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, uritnya kawit ke Baitullah, dirinya tagok bak Baitullah. Itu yang mengalahkan falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Surat Al-Anfal ayat 17. Artinya bukan mereka yang membunuh orang Belanda itu, tetapi Allah yang membunuh. Bukan mereka yang melempar, tetapi Allah yang melempar. Senjata itulah yang dipakai oleh para kiai-kiai awak melawan penjajah Belanda dulu. Ketika itu tidak bisa diminum di orang Belanda dah. Hilang tenaga. Awi kerongkonglah rasa sakit. Kemudian pari rasa lapar. Namun air di rumahku masih bisa diminum. Contoh bisa diminum, dipraktekkan ya Ustaz dulu. Bismillah. Bisa diminum itu. Begitu cara para pahlawan kita. Jadi pesan moral di sini, arisalah kebaikan yang dipesankan, menyambung lidah Jenderal Sudirman dan para pejuang kita, agar mereka jangan sedih
ketika itu pertahankan 17 Agustus ini dengan bersyukur kepada Allah bahwa kini awak masih merdeka, masih bisa menikmati berkumpul bersama, tidak bisa dijajah lagi. Itu berkat perjuangan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa sesuai undang-undang alinea yang pertama itu. Nah, jadi pertahankan artinya apa? Ketika sholat, ketika ibadah waktu semayang tiba, jangan dibiansi anak-anak awak umpamonyo bagoyang-goyang, setidaknya awak suruh nyoba ranti dulu atau batanang dulu, jangan pacu karung jo, jangan panjek karambi, bekonya panjek batang pinang, beko sedang colok jatuh meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kadang-kadang ketika waktu semayang tuh Tuhan Tuhan. Kenapa? Itu adalah teguran ayat Tuhan tersirat. Sholat semayanglah dulu, itu baru dilanjutkan acara. Cik mengecek itu Tuhan pun hendaknya ibu bapak. Cuma bahasa seperti itu, bahasa musibah lah ditunjuk oleh Tuhan. Kalau aku berkehendak, lihatlah gunung yang tinggi menjulang bisa kuletuskan. Lihatlah lautan yang begitu indah dalam pemandangan manusia bisa kumuntahkan kalau aku berkehendak. Nah, itu bahasanya. Bahasa kematian. Lihatlah saudara kamu. Airang kampung kecek bahasa kematian tuh. Ambola tabujuk kaku. Kini giliran ambola lalu. Lipeklah tangan sebelum dilipekkan orang lain. Usunglah kami yang kaki belat jo keluarga engkau sebelum diusung oleh orang lain. Sholatlah engkau sering di belakang imam sebelum diopor di sholat jenazahkan di depan imam. Nah, itu adalah pesannya. Jadi pesan mempertahankan 17 Agustus itu supaya jangan dibom oleh Allah, supaya jangan dibom oleh penjajahan, maka pertahankan 17 Agustus, jaga 17 rakaat bagi diri dan keluarga awak. 17 rakaatku itulah subuh 2, zuhur sampai asar sampai 3, maghrib 3, isya sampai berjumlah 7 balik. Ada keramai 7 balik pukul. Mendapatkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Itu bahasa yang dititipkan kepada diri dan anak cucu sebenarnya. Tolong jaga ibadah. Yang ketika bawa organ, banyak pula panggilan organ daripada panggilan Allah dibanding itu banyak panggilan musibah di panggilan rahmat Allah. Nanti akan datangkan musibah dan kampung awak. Karena ada 2 panggilan besok menyambut kemerdekaan, panggilan organ, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab Pak akan diminta Bapak. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Oh, anak-anak solat ketika menyambut hari kemerdekaan. Iko panggilan azan, iko panggilan organ. Sementara panggilan azannya sumumbuk omjong pamlayar kiun. Tuli bisu buta ndak diindahkan. Sementara panggilan organ banyak ketika itu. Pakai baju singkek, nampak pusek, nampak sekali nonton jongkek, bagoyang-goyang. Anak awak biarkan seperti itu berbuat maksiat. Wa akhrajatil adwaskoda. Muntah diriku, mengeluarkan isinya. Itulah surat Al-Zalzalah intisarinya, menggoncangkan isinya. Jangan sampai peringatan Allah kemerdekaan ini menjadi musibah yang besar bagi kampung Jonegara awak. Nah, ini nasihat Jenderal Sudirman adalah artinya penuhi panggilan Allah yang pertama daripada panggilan lain. Jadi kok beko kok bawa organ kok kamang-kamang ngawak kok menikmati kemerdekaan meriahkanlah. Tetapi yang Allah jangan dikesampingkan. Karena yang punya kenikmatan, kebesaran yang memberikan kebahagiaan kemerdekaan ini adalah izin Allah. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak bisa bergerak do, organ tu tidak bisa bergerak orang tukang organ tu do. Kadang-kadang sedang tukang organ kok ya kadang kalau Tuhan berkehendak Allah cabut nyawanya. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak bisa sesuatu pun bergerak kecuali dengan izin Allah. Ini yang mengizinkan itu namun dakwah. Hayya alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Awak acuh-acuh sesantai segaya. Di mana letak hati kita sebagai abdan syakur, hamba yang tahu terima kasih. Yang ketiga,
senjata Jenderal Sudirman, ibu-ibu, bapak-bapak, mempertahankan kemerdekaan tersebut adalah Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati akan tenang. Kalau ada permasalahan dalam perkampungan, bercakap dalam kampung, banyak berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan jangan lupa bersilaturahim. Karena silaturahim inilah contohnya merujuk silaturahim dengan berkumpul awak, nampak kawan sakit, nampak nan kawan sihat. Al jama'atu minar rahmah, al firqatu minal azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, berpecah belah mendatangkan azab. Seperti hanya Jenderal Sudirman ada anak buahnya yang sakit, inyo caliak, seperti itulah awak hendaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi inilah beberapa nasihat untuk kita dari mempertahankan kemerdekaan. Pertahankan dengan 17 rakaat. Apa yang harus pertahankan? Anak-anak awak tolong jaga sholat dan ibadah ini, karena itu adalah tanggung jawab awak yang akan dituntut dari dunia sampai akhirat. Baik dan mundurnya generasi sekarang ditentukan oleh orang tua dan generasi, baik dan mundurnya generasi yang akan datang ditentukan oleh generasi sekarang dan orang tua, penekanan orang tua kepada anak-anaknya untuk yang akan datang. Berilah anak-anak kita dengan agama menjadikan hidup lebih terarah, dengan ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dengan seni hidup terasa indah, dengan ilmu kita isi otak anak kita, dengan keterampilan kita isi tangan anak-anak kita. Itu dibekali anak-anak awak, Bapak. Kemudian yang untuk mempertahankan ibadah tanggal 17 Agustus itu adalah di samping itu pertahankan air wudhu, artinya acuklah wudhu, sholat 5 waktu sehari semalam. Apabila keluarga itu sholat, negari baik kampung itu akan aman dan sejahtera. Menyelesaikan persoalan akan nyaman dan penuh ketenangan dan hidayah dari Allah. Kemudian yang terakhir, perbanyak berzikir, karena itu adalah mengurangi segala musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat kemerdekaan dan kebahagiaan negeri ini akan terjaga dengan baik, dan mudah-mudahan para pahlawan kita akan selalu tersenyum dengan perbuatan anak cucunya, mempertahankan 17 Agustus dengan 17 rakaat mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 bekal untuk awak, untuk dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, yang harus kita bekali adalah penuhi panggilan Allah, terutama sebelum panggilan yang lain. Kemudian bekal diri dengan air wudhu setiap saat. Kemudian yang terakhir, berbanyak berzikir kepada Allah. Hati awak akan tenang apabila menghadapi kesusahan, derita, perjuangan hidup ini. Itu saja kajian awak, mudah-mudahan dapat diresapi dan direnungi. Kalau ada penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Boleh dimaafkan Ibu? Alif jenun tangga rafa, hazab jasukun ridho maaf dan ai pinta dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.